Pak. Tidak boleh. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja buat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat buat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah, ku berserah penuh. Haleluya. Terima kasih. Benar ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu hidup kami damai. Di dalam tangan-Mu hidup kami penuh dengan sukacita. Di dalam tangan-Mu kami boleh melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap penyanjungan kami, pujian kami bukan sekedar basa-basi Tuhan, tapi itu adalah ungkapan hati yang disuarakan oleh mulut kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Pada kesempatan saat ini saya rindu untuk boleh berbagi kebenaran kepada setiap kita. Saya rindu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan berkata, tidak setiap orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jangan kita berpikir kalau kita sudah beribadah, kita sudah mengambil bagian dalam pelayanan, kita mungkin sudah menjadi worship leader, menjadi pengkhotbah, pembicara, lalu kita GR masuk surga. Belum tentu saudara, karena firman Tuhan juga berkata, percuma bangsa ini memujiku dengan mulut bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Artinya memang Tuhan tidak melihat Anda dengan suara Anda yang merdu, dengan kata-kata yang begitu indah di telinga, tapi sikap hidup. Tidak setiap orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Anda mungkin bisa beribadah, tapi kelakuan Anda gimana saudara? Jangan-jangan saudara beribadah tapi Anda bisa dikatakan hidup dalam dosa, hidup dalam zina. Anda mungkin satu rumah tapi tidak ada hubungan suami istri, bisa jadi saudara. Jadi saya rindu, belajarlah melakukan kehendak Tuhan. Kebenaran tidak pernah cocok dengan kita saudara. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi orang yang mengasihi kita aja kita kadang-kadang licik. Udah baik dia kan, mau kita manfaati kebaikannya. Itulah kejahatan kita. Tapi kita beragama, rajin beribadah. Yesus Tuhan bahasa kita kan. Tapi kualitas hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang mengenal Tuhan. Kalau ngaku-ngaku Yesus Tuhan, siapapun bisanya. Bahkan di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa jangankan kau, iblis pun percaya, bahkan iblis gemetar. Kita mana pernah gemetar sama Tuhan kan? Tuhan yang gemetar ngeliat kita. Kawan ini berani kali, rajin kali gereja, tapi kelakuannya kayak
kayak orang kesetanan. Ya kan, Pak? Iya. Jadi saudara, belajarlah untuk hidup dalam kebenaran. Tanyalah dirimu. Jangan-jangan kita ini memang orang-orang Kristen kan suka munafik, berbahasa basi. Iya, kita seringkali memang di dalam gereja kan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tapi karena kita di dalam gedung gereja, jadi bahasa yang lahir itu dari mulut kita bahasa rohani. Tapi di luar caci maki. Karena memang kan kita bisa dibilang orang Kristen suka basa-basi. Semua dibahas. Padahal akhirnya sudah basi. Basi-basi. Jadi memang saudaraku, kejujuran dalam kehidupan itu perlu. Kita mempertanyakan hati kita, jangan-jangan aku hanya beragama, bukan bertuhan. Jangan-jangan aku hanya bertuhan, belum tentu beriman. Kalau kita beriman sungguh pasti kelihatan buahnya. Tidak mungkin tidak, saudara. Dalam tindakanmu, dalam perkataanmu, pola pikirmu, itu akan kelihatan. Makanya pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau dirimu penuh dengan kejahatan, kelakuanmu akan gak benar. Percaya nggak? Hah? Percaya saja pada dirinya. Iya saudara. Karena kalau mencari orang Kristen yang sungguh-sungguh itu sukar. Bahkan pendeta pun banyak yang Sukar atau sulit? ya sukar sama sulit sama lah kan. Bahkan pendeta pun sekelas pendeta saja saudara, banyak yang munafik. Banyak melayani karena motifnya uang. Banyak orang yang melayani karena motifnya kehormatan. Banyak orang yang melayani karena motifnya ingin punya kekuasaan, membangun kerajaan supaya gedungnya besar, pengikutnya banyak, dihargai, dihormati. Sejatinya bukan melayani Tuhan, melayani diri. Kalau pendeta aja banyak yang bengkok. Kayak gitu. Kalau saya tidak ya. Tapi ya itulah pergumulan saya sebenarnya kan. Artinya kalau Tuhan memanggil saya sebagai hamba Tuhan, biarlah jalannya benar gitu. Tidak ada motif-motif terselubung, apalagi motif ekonomi. Ya, jangan nanti kan bicaranya semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Puji hormat hanya bagimu. Biarlah durung-durung bagiku. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita lakukan firman Tuhan. Dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, kita boleh menunjukkan kualitas kekristenan kita saudara ya. Biarlah kita boleh belajar taat setia yang kita pernah menyukainya. Tetapi biarlah kita belajar dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata kasihilah musuhmu, belajar untuk mengasihi. Walaupun memang dalam prakteknya, dalam realitanya itu sangat sukar saudaraku. Itu sangat sulit. Tetapi itulah pertandingan iman kita di hadapan Tuhan. Kalau kita pribadi-pribadi yang unggul, karena kita telah menerima anugerah keselamatan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kiranya apa yang saya sampaikan saudara itu boleh saling menguatkan kita satu sama lain, itu boleh memberkati kita, iman kita semakin diteguhkan, berjalan melangkah dalam kebenaran, lakukan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi hidup yang teruji, terpuji di hadapan Tuhan. Kita boleh bertanding dalam kualitas kebenaran. Haleluya. Terima kasih, kita berdoa saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan pada kesempatan saat ini boleh kami praktek dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami tidak menjadi manusia yang munafik. Tuhan berbicara kebenaran, tetapi kelakuan kami tidak membuktikan bahwa kami adalah pribadi yang ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Tetapi biarlah kiranya Tuhan kami boleh menghasilkan buah dalam kehidupan, sehingga buah itu boleh dilihat bahkan dinikmati setiap kami Bapa. Dan kami boleh berdampak bagi dunia ini Tuhan. Kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang menyaksikan live ini Bapa. Kiranya mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, yang memiliki hati takut akan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, lakukan, biarlah itu boleh menjadi puji hormat baik kemuliaan Tuhan. Mereka boleh menjadi
terang bagi setiap saudara-saudaranya, bagi setiap lingkungannya, dimanapun mereka berada Bapa. Mereka menunjukkan bahwa mereka melihat atau memiliki Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu Tuhan, Gereja Suara Kebenaran Pematang Center. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat Bapa, gereja ini boleh menjadi terang Tuhan. Gereja ini boleh menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Gereja ini boleh menjadi saksi-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan yang mengambil bagian di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh memperlengkapi kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh memampukan kami agar kami boleh menjadi contoh teladan bagi setiap umat yang dipercayakan untuk digembalakan di tempat ini Bapa. Terlebih buat orang tua rohani kami, buat Dedi, buat Mami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan di dalam penyertaan-Mu, belas kasihan-Mu, Engkaulah yang memampukan orang tua kami ini Bapa, memberikan sikap hidup yang benar di hadapan-Mu Tuhan, mampu menjadi teladan bagi setiap domba-domba yang dipercayakan untuk digembalakan di tempat ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan orang tua rohani kami ini boleh menjadi model Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang dipercayakan di tempat ini untuk dilayani Bapa. Kami rindu Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki sikap hidup yang benar. Suami istri boleh saling mengasihi, bergandengan tangan, setujuan dalam kehidupan Bapa. Dan apa yang mereka kerjakan, lakukan dalam kehidupan ini Bapa, biarlah itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap anak-anak yang Kau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kami rindu Bapa, anak-anak mereka boleh mengenal Tuhan, memiliki karakter, memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami rindu Bapa, setiap orang tua boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang mendidik anak-anaknya di dalam cinta kasih-Mu, di dalam kebenaran firman Bapa, sehingga anak-anak kami adalah anak-anak yang berkualitas di tengah-tengah dunia ini Bapa. Siap bertanding Bapa, memiliki daya juang Tuhan dalam kehidupan ini Bapa. Berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang benar. Haleluya, terima kasih Bapa. Setiap kerinduan kami Bapa, pergumulan kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa di dalam pertolongan-Mu, di dalam belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan boleh membukakan jalan Tuhan, setiap agenda, setiap apa yang kami garap Bapa, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kalau Engkau berkenan Tuhan di dalam kemurahan hati-Mu, biarlah kiranya Tuhan boleh membukakan jalan. Kami rindu Bapa untuk boleh memiliki tempat ibadah yang permanen Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkaulah Allah yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami Bapa, baik sarana atau tempat ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa, pemberitaan Injil lewat media sosial, lewat YouTube Tuhan. Kami rindu Bapa, apa yang kami garap semuanya itu boleh menjadi puji hormat baik kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi Bapa, diagungkan, dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis, penyertaan yang sempurna dengan Roh Kudus boleh menyertai hidup kami saat ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kali kedua. Nama kami boleh ada di dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin. Terima kasih saudara. Apa yang boleh kami bagikan lewat media sosial saat ini atau live kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara. Dan saya rindu saudara, lakukanlah kebenaran dalam kehidupan. Biarlah kita boleh memiliki kualitas iman dalam kehidupan ini. Nyatakan pada dunia bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Saksikan hidupmu, Kau adalah pribadi yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Menyatakan pada dunia, inilah aku, anak-anak Tuhan. Inilah aku, saksi yang hidup, bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.